Saya rasa begitu. Mungkin dia sedang menunggu korban. Itulah yang sedang kita tunggu. Kalau tidak, kita akan memberinya bagian pertama dari ini. Jika ada anak di bawah umur selain Jamari Lawhorn, mungkin bukan foto wajahmu. Kita sudah tidak menunggu siapapun lagi dari mejamu, kan? Jika Anda memiliki ponsel, pastikan mereka menawarkan ponsel. All rise, please. Circuit Court is now. Honorable Father presiding. Silakan duduk. Selamat siang, Yang Mulia. Selamat siang kami di sini hari ini. Dalam perkara Jamarion Lawhorn, yang hadir di ruang sidang bersama Jamarion hari ini adalah ibunya, Anita Lawhorn, pengacaranya, Charles Bukalu, walinya, Ad Litem, Judith Reskovich, Jaksa Vicky Seidel. Juga hadir hari ini adalah orang tua korban dalam perkara ini, Jared dan Daniel Berkerke, serta saudaranya Cameron Berkerke. Terima kasih banyak Tuan Corey. Ini adalah waktu dan tempat untuk penetapan putusan hukuman dalam perkara ini. Saya yakin begitu. Setidaknya pada kuartal keempat tahun 2015, Jamari Lawhorn dinyatakan bersalah oleh juri, atau pertama kali disebutkan Uskup
atau aturan yang berlaku untuk penjatuhan hukuman atau sidang disposisi. Dalam kasus yang ditunjuk seperti ini, artinya seorang remaja ditunjuk untuk diadili sebagai orang dewasa. Seperti Jamarion dalam kasus ini, dia ditemukan dalam aturan pengadilan Misi 3955A. Aturan pengadilan mencantumkan beberapa faktor, 6 faktor secara spesifik yang harus dipertimbangkan oleh pengadilan dalam menentukan seperti apa keputusan atau hukuman yang tepat dalam kasus ini. Saya tidak akan membacakan satu persatu faktor tersebut karena kita akan membahasnya secara mendalam dan semuanya sudah tercantum dalam aturan pengadilan. Hukum menyatakan pengadilan harus mempertimbangkan ke-6 faktor sebelum membuat keputusan atau hukuman. Namun, pengadilan perlu lebih mempertimbangkan 2 hal utama, keseriusan pelanggaran dan catatan pelanggaran anak sebelumnya. Menurut aturan pengadilan, keputusan untuk anak diberikan kecuali jaksa penuntut umum membuktikan sebaliknya dengan bukti lebih kuat. Artinya, berdasarkan 6 kriteria tersebut, demi kepentingan umum, anak itu sebaiknya dihukum sebagai orang dewasa. Saya telah menerima pengarahan dari kedua pihak dalam kasus ini. Tapi sekarang saya ingin memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan argumen apapun yang mereka inginkan terkait penerapan faktor-faktor tersebut dan lain-lain. Dan untuk memutuskan, saya akan mulai dengan Anda atas nama pengadilan. Terima kasih Yang Mulia. Terkait posisi kami meminta pengadilan menjatuhkan hukuman dewasa namun menunda pelaksanaannya, yaitu hukuman campuran. Kami sepenuhnya berpendapat bahwa keputusan remaja dalam kasus ini tidak memenuhi kriteria faktor yang harus dipertimbangkan pengadilan. Dan yang kedua, itu akan membatasi pengadilan dari sejumlah opsi yang Anda miliki selama beberapa tahun ke depan, sementara Anda menentukan apakah terdakwa dapat direhabilitasi dalam hal ini atau tidak. Jadi itu adalah premis dasar kami tentang hal itu. Yang Mulia, terkait hal tersebut, saya akan menjelaskan secara singkat mengapa kami memiliki posisi seperti itu. Faktor utama yang harus dipertimbangkan pengadilan adalah keseriusan pelanggaran. Tidak ada yang lebih serius dari kasus ini, Yang Mulia. Ada juga faktor pemberat, Anda seharusnya mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan. Saya ingin menyampaikan bahwa berdasarkan OF 1 penggunaan senjata, dalam hal ini pisau yang digunakan untuk melukai, merupakan faktor yang memberatkan. Jadi kita memiliki itu. Selain itu, Yang Mulia, berdasarkan OV 4OV berarti variabel pelanggaran. Untuk klarifikasi, apakah efek psikologis pada korban atau keluarganya? Kita juga sudah mendengar kesaksian. Anda melihat saudara laki-laki dalam kasus ini jelas terpengaruh bersama dengan orang tuanya, tentu saja oleh masalah ini. Kami mengajukan bahwa faktor tersebut mendukung hukuman dewasa atau hukuman campuran, Yang Mulia. Hal kedua yang Anda perhatikan adalah seberapa terencana hal ini. Kami berpendapat ini sudah direncanakan. Kesaksiannya menyebut dia telah merencanakan pembunuhan selama setahun dan melakukannya. Dan dia mengambil pisau, berjalan ke taman, bertemu dengan anak itu di jalan menuju taman, menyembunyikan pisaunya, melepas bajunya. Semua faktor tersebut menunjukkan betapa terencananya masalah ini dari pihaknya dan akan kami ajukan di bawah OF-10. Dia memilih korban yang rentan, dia memilih anak kecil, dan kemudian dia juga memilih anak itu pada saat anak itu berada dalam posisi yang paling rentan. Baru saja turun mundur seperti dengan punggung menghadap ke terdakwa dan dalam posisi jongkok saat dia ditusuk. Faktor Joner ketiga menurut saya masih terkait. Dia juga tidak punya keputusan hukum. Dia memiliki kontak terbatas dengan polisi. Namun dia juga terlibat dalam beberapa kejahatan lain. Dari kesaksian beberapa orang, dia pernah membakar sesuatu 2 atau 3 kali. Itu adalah pembakaran. Mereka pernah menipu di retail. Nah, kita juga tahu bahwa dia kadang menyiksa tikus, yang menunjukkan adanya kekerasan terhadap hewan. Dia juga memalsukan tanda tangan orang tuanya di dokumen. Jadi saya ingin menyampaikan hal itu sebagai pertimbangan keputusan fatal tersebut. Faktor lain adalah konseling dan bagaimana dia menjalaninya. Sayangnya dia tidak mendapat konseling. Jadi menurut saya faktor ini bisa jadi pertimbangan sebaliknya.
Yang mulia, hal utama terkait adalah faktor 5 dan 6, yaitu kecukupan hukuman dalam peradilan anak serta pilihan lain yang ada. Yang mulia, terus terang kami memang tidak tahu saat ini. Jika kita menunggu, dia kini 13 tahun, jika kita menunggu 8 tahun hingga ulang tahun ke-21. Apakah itu cukup? Aku tidak tahu, kita memang belum tahu sekarang dan mungkin saja tidak cukup. Dia membunuh saat berusia 12 tahun. Butuh usaha besar untuk merehabilitasi dia jika memang bisa dilakukan. Jadi itu menurut kami sistem peradilan anak saja tanpa ada sesuatu yang mungkin membayangi dirinya tidak cukup untuk menangani masalah ini. Dan saya tidak mengatakan bahwa pada suatu saat Anda tidak bisa saja berkata, oke, kamu dibebaskan tanpa harus masuk penjara. Tapi pilihan itu harus ada kalau perilakunya di masa depan menunjukkan bahwa dia jelas tidak bisa direhabilitasi. Yang mulia, karena alasan tersebut, kami berpendapat faktor-faktor kasus ini mendukung hal itu. Apakah Anda akan memilih opsi untuk remaja dalam hal ini? Dia bisa bebas pada usia 21 tahun tergantung fakta kasus dan situasi saat itu. Itu bukan ide bagus. Anda juga tak bisa melindungi masyarakat dari terdakwa perkara ini. Dengan menentang dan menunda sebagai orang dewasa, Anda tetap punya pilihan di kemudian hari. Jadi itulah permintaan mereka. Dengan itu yang mulia, apakah Anda juga ingin kami menambahkan dengan hukuman? Kecuali Anda punya pertanyaan lain terkait hal itu. Seperti yang Anda tahu, Nona Slider, pihak dalam kasus ini mengajukan permohonan berdasarkan undang-undang agar pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Itu benar. Saya memahami bahwa posisi kantor Anda adalah mengajukan permohonan tersebut, tetapi Anda juga meminta agar pengadilan menangguhkannya. Apakah itu benar? Benar yang mulia, saya tetap percaya pada permohonan itu. Kami menyadari kami tak pernah meminta permohonan itu didengar atau diberi pemberitahuan selama bertahun-tahun, bahkan mungkin tak pernah didengar. Tapi saya rasa pada titik ini kami tidak seharusnya dilarang. Seperti yang Anda tahu, menurut saya hukum memang begitu. Hukum mengharuskan kami mengajukan itu dalam waktu 21 hari setelah vonis. Jadi kami mengajukannya. Kami tidak berniat untuk berdiri di hadapan Anda hari ini dan mengatakan bahwa kami menginginkan hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Namun sekali lagi, alasannya tetap sama. Saya ingin Anda punya semua opsi hukuman. Kantor kami ingin melindungi kepentingannya jika suatu hari meminta hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Dan yang mulia, apakah Anda juga menginginkan hal ini? Anda juga meminta kami untuk memberikan penjelasan mengenai apakah Anda merasa sudah menetapkan waktunya atau belum? Apakah Anda mengizinkan saya untuk membahas masalah itu juga? Terima kasih yang mulia. Kami ingin sampaikan bahwa Anda tidak perlu langsung memberitahukan apakah akan memberikan hukuman dewasa, bisa ditunda. Bahwa Anda tidak harus menetapkan jangka waktu tertentu mengenai apa yang bisa Anda lakukan dalam perkara ini, menurut saya hukum, dan kami sudah memberikan beberapa referensi kepada Anda. Ya, itu bukan... Saya bisa... Namun saya bisa mengatakan bahwa seperti yang dituliskan kepada saya, itu jelas menunjukkan bahwa ini adalah situasi yang sedang Anda pertimbangkan. Jika Anda harus menghukum seseorang, Anda bisa mempertimbangkan beberapa faktor saat menjatuhkan hukuman yang mulia. Sebenarnya yang cukup menarik dalam kasus khusus ini adalah seperti yang baru-baru ini dikatakan secara khusus oleh pengadilan banding, masalah apakah Anda akan mendapatkan hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat adalah masalah yang harus diputuskan oleh juri. Memang... Jadi kami berada di sini di hadapan Anda sekarang dengan apa yang saya anggap sebagai 3 pilihan utama, ya 4 saya kira, tapi 3 pilihan dalam hal apa yang bisa dilakukan dalam kasus ini. Karena itu saya rasa Anda tak perlu menetapkan batas waktu untuk apapun yang ingin Anda lakukan sekarang atau nanti. Jadi saya katakan jika tidak Anda akan dikeluarkan dari semua pilihan. Jelas Anda bisa saja menjatuhkan hukuman remaja murni dalam kasus ini dan kemudian apapun yang terjadi dia akan dibebaskan setidaknya sebelum ulang tahunnya yang ke-21 atau pada hari ulang tahunnya yang ke-21. Sebenarnya pertanyaan saya dalam perintah itu hanya tentang konstruksi undang-undang. Sekarang saya melihat CEL 7128 18 satu sub yang berisi kutipan undang-undang. Pengadilan dapat menunda hukuman penjara berdasarkan subdivisi ini untuk waktu tertentu dan seterusnya. Dan saya rasa pertanyaan saya adalah apakah ketika legislatif menggunakan istilah hukuman penjara
itu secara otomatis menyiratkan hukuman tertentu dengan minimum dan maksimum. Atau apakah itu hanya berarti secara umum jika pengadilan suatu saat menjatuhkan hukuman penjara di kemudian hari? Saya membaca apa yang Anda ajukan dan Anda punya beberapa putusan tidak dipublikasikan yang menurut Anda secara implisit menyarankan itu tidak masalah. Anda setuju? Sepertinya belum ada hukum khusus soal ini. Tidak langsung kami itu sudah meneliti masalah ini dan mengandalkan beberapa bahasa lain. Di situ tertulis menunda penjatuhan hukuman, bukan menunda hukumannya. Dan nanti juga disebutkan ke pengadilan jika Anda menunda penjatuhan hukuman. Saya akan pastikan mendapat kata yang tepat untuk Anda yang mulia. Tertulis bahwa jika Anda menunda hukuman, lalu menjatuhkan hukuman, hukuman itu tidak boleh melebihi hukuman maksimum yang seharusnya. Pada saat itu, saya tidak tahu apakah mereka bilang begitu, tapi menurut saya itu artinya Anda masih bisa menjatuhkan hukuman hingga batas yang seharusnya dari awal. Karena sudah tertulis jelas dalam undang-undang. Tertulis di sini, tentu saja. Ini makin rumit karena ada hukuman minimum wajib dan maksimum minimum yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Maksimum minimum hukuman. Dalam konteks ini benar. Jadi Anda setuju bahwa dalam banyak hal, hukuman penjara di masa depan yang mungkin terjadi, pengadilan bisa saja terikat tangan mengenai seperti apa tepatnya hukuman itu di sini. Karena meskipun laporan pra-putusan yang menawarkan masa percobaan untuk dewasa tidak mengikuti pedoman, dia menyarankan meski hampir semua variabel pelanggaran diterapkan, hukuman kemungkinan tetap tak melebihi minimum wajib 25 tahun. Apakah itu benar? Nah, benar, saya rasa mereka hanya mengikuti undang-undang yang juga saya kutip di sini sesuai dengan undang-undang tersebut. Jika Anda menghukum seseorang di bawah 18 tahun saat melakukan pembunuhan tingkat pertama, undang-undang menyebutkan rentang 25-40 tahun, maksimal 60 tahun. Saya pikir ini adalah sebuah pelajaran. Benar, maaf, batasnya sampai 60 tahun. Jadi itulah bunyi undang-undangnya, ada parlemen yang mengatur di sini serta putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus Miller. Ketika mereka mengatakan bahwa Anda tidak bisa secara otomatis memberikan hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat kepada siapapun di bawah usia 18 tahun, bahwa Anda harus mengadakan sidang mengenai hal itu jika Anda memutuskan untuk memberikan hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Ini memperumit kasus, apalagi setelah putusan terbaru pengadilan banding yang memindahkan keputusan dari Anda ke juri. Saya tidak masalah jika keputusan bukan di tangan saya. Tapi kantor Anda memilih menunggu dan melihat. Kami sudah mengajukan permohonan, tapi kita lihat saja apa yang terjadi. Artinya, saya harus membentuk juri baru. Orang yang tidak hadir di persidangan hanya menebak dan tidak tahu soal kasus ini. Apakah kantor Anda sadar bahwa jika saya diminta melakukan itu, kita akan mengulang seluruh kasus ini? Yang mulia, saya berharap undang-undang sudah berubah saat masalah ini muncul lagi. Sejujurnya, Michigan sedang menghadapi situasi ini dan mencoba memastikan apakah kasus tersebut berlaku surut. Jika keputusan itu mungkin akan menentukan untuk kita semua. Tepat sekali. Dan maksudnya adalah saat ini memang ada beberapa orang dari Kent County yang dihukum karena pembunuhan tingkat pertama. Mereka berusia di bawah 18 tahun saat itu dan menjalani hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Beberapa sudah di sana bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, sesuai yang mereka bayangkan harus dilakukan. Jika mereka bilang kita harus melakukannya, mungkin kita memang perlu mengumpulkan juri untuk tiap kasus itu. Saya paham proses hukumnya mungkin tidak persis sama. Persyaratannya mirip sidang pembuktian, tapi kita tidak bisa sekadar mengumpulkan 12 orang dan bilang mereka tidak tahu apa-apa. Mari kita ajukan beberapa faktor pemberat MAA. Benar? Baiklah, cukup adil. Dan jadi sekali lagi aku hanya dengan segala hormat kepada siapapun yang lain, jika pengadilan bertanya, aku siap menjawab. Aku menghargainya. Seperti biasa, Tuan Kopalu, mari mulai bagian kedua. Pertama, karena jika aku memahami memorandum Anda, apakah Anda sependapat dengan pihak jaksa? Itu penundaan hukuman penjara sebenarnya
Berarti bahwa pengadilan tidak perlu menjatuhkan hukuman penjara tertentu hari ini, melainkan dapat menunggu sampai ada seseorang yang meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara. Apakah itu benar? Kalau pengadilan SUP mereka akan lakukan, sepertinya iya. Pembacaan saya terhadap undang-undang tersebut khususnya, saya rasa itu pada subbagian 9 mengatakan demikian. Mengizinkan pengadilan untuk menjatuhkan hukuman apapun yang bisa dijatuhkan secara langsung mengandaikan bahwa ada diskresi di sana. Begitulah saya memahaminya. Jika tidak, mereka pasti tak pakai kata bisa. Otherwise, jika tidak, mereka akan langsung bilang menjatuhkan. Persetujuan dicapai saat sidang vonis. Saya memahaminya seperti itu dan curiga itu maksud mereka. Anda sedang membahas statuta alel tergantung bersalah. Saya maksud subbagian 9 dari statuta pemidanaan, bukan yang lain. Khususnya 712 ada 18 I subbagian 9. Kamu sedang membicarakan I? Ya, I, karena aku sedang membicarakan M, undang-undang yang secara khusus mengatur tentang hukuman campuran, I berlaku jika pengadilan menerapkan hukuman campuran. Saya benar-benar fokus pada bahasa di M tentang menunda hukuman penjara, dan apakah itu berarti saya sudah menentukan hukuman penjara dan kemudian sudah menentukannya. Jadi, jika saya diminta menjatuhkannya nanti, itu sudah ditentukan. Berbeda dengan argumen jaksa yang tampaknya berkata, "Mengapa tidak menunggu saja, Hakim? Anda akan mendapat keuntungan dari waktu yang berlalu. Jika mereka meminta saya menjatuhkan hukuman, apakah Anda setuju?" saya setuju dan menurut saya, terutama karena tidak ada dalam undang-undang yang menggunakan istilah hukuman campuran. Itu membahas tentang penundaan penjatuhan dan kami menyebutnya sebagai penundaan penjatuhan. Kami menyebutnya hukuman campuran karena terdengar lebih baik, itu istilah singkat bagi kami. Intinya, menurut saya M sebenarnya sama saja dengan saya dalam rencana itu. Bagaimanapun juga Anda menunda pemberlakuan hukuman dewasa, apakah Anda menganggapnya sebagai hukuman atau tidak? Anda siap untuk menjatuhkan hukuman. Jika Anda menundanya, maka Anda... Namun, saya ingin pendapat Anda dengan hati-hati. Apakah Anda percaya bahwa hari ini saya seharusnya menghitung dan menjatuhkan hukuman dewasa, tetapi memerintahkan agar itu ditunda, kecuali sampai saya benar-benar diminta untuk menjatuhkannya? Apakah Anda pikir saya tidak perlu menghitung apapun hari ini? Namun, saya seharusnya menunggu untuk melihat apakah suatu saat orang-orang berkata, "Hei, secara hipotetis dia melanggar masa percobaan, sekarang kami minta Anda menjatuhkan hukuman yang mulia." Dan kemudian, pada saat itu, saya akan menjalankannya. Apapun perhitungan pedomannya, apakah itu akan membuat perbedaan dengan hukuman minimum wajib ini atau tidak? Itulah sebenarnya pertanyaan yang sedang saya coba pahami. Ya, Yang Mulia, saya percaya dan setuju dengan jaksa penuntut dalam hal ini. Baik, itu adil. Jika Anda ingin membahas faktor lain, Baik, saya memang ingin membahas masalah permintaan untuk menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Saya tidak setuju dengan jaksa bahwa kita bisa menunggu tanpa batas waktu hingga dia berusia 21 tahun untuk mengambil keputusan. Saya mengerti jika harus ditunda karena memang belum ada aturannya. Ini memang hal baru. Tapi jika kita membiarkan penundaan sampai 21 tahun, apa gunanya batas waktu itu? Tidak ada yang benar-benar mengikat mereka hingga kemungkinan putusan anak di bawah umur. Saya melihatnya lebih sebagai kesempatan untuk mungkin memilikinya, seperti penundaan hukuman orang dewasa pada umumnya hingga 1 tahun atau semacamnya. Saya pikir keputusan itu tak perlu diambil hari ini atau ditunda, juga tak perlu dibiarkan sampai dia 21 tahun. Saya juga tak berpikir sebaliknya. Menurut saya permohonan itu tidak dibatasi waktu. izinkan saya mengatakan, saya meragukan posisi jaksa dalam hal ini, bahwa mereka bisa mengajukan permohonan lalu berkata, tapi kita akan memutuskan kapan dan jika pengadilan memilih untuk membahasnya. Dan terutama jika itu terjadi 9 tahun lagi, 8 tahun lagi, 7 tahun lagi. Saya setuju dengan Anda. Itu tidak benar dan saya tidak mau karena utang. Baik, saya berhenti.
Oke, kembali ke faktor-faktornya. Saya tidak akan membantah, dan saya sudah melakukannya dalam ringkasan saya. Tentang keseriusan pelanggaran, saya tahu itu adalah faktor yang jelas. Ini pelanggaran paling serius dalam hukum kita. Jelas dengan alasan kuat saya akan mengatakannya. Faktor kedua, mengakui bahwa ada unsur-unsur yang terbukti di sini. Ini bukan situasi di mana kita memiliki. Tidak pernah ada tuduhan tentang niat jahat atau semacam motif lain selain pada dasarnya mencoba membuat dirinya sendiri terbunuh. Saya tidak percaya. Anda tahu kata merencanakan? Dia memakainya. Bukti menunjukkan dia memang menggunakannya. Setahun lalu sebelum dia pindah ke New York, jelas tidak ada bukti rencana rumit di sini. Dan sejauh menyangkut korban yang rentan, jika dia benar-benar mengincar korban yang rentan, dia mungkin akan memilih salah satu anak laki-laki yang lain. Ini jelas seseorang yang sudah mencapai puncaknya dan saya yakin itu. Izinkan saya bertanya. Maksud saya mendengarkan Anda dan saya mengerti apa yang Anda katakan, bukan? Sebagian besar terkait masalah itu sesuai keputusan juri. Maksud saya, mereka memutuskan rencana Anda bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, artinya unsur kejahatan ditemukan tanpa keraguan. Dan itu termasuk pembebasan, itu termasuk Anda tahu niat jahat dengan perencanaan sebelumnya, itu termasuk hal-hal seperti itu. Apakah saya pantas berkata demikian? Mereka memang memvonis dia, tapi sekarang saya bebas berpendapat. Namun, saya melihat kasus itu berbeda dari mereka. Tidak, Anda tidak. Saya tidak menyarankan itu. Faktor pertama, faktor kedua. Saya hanya ingin membicarakan sekarang itu adalah hal yang memberatkan. Apa saja faktor-faktor yang mungkin memberatkan? Saya menyarankan itu salah satunya soal perencanaan. Saya sarankan, tidak ada banyak perencanaan di sini, meski hanya disebut perencanaan. Tentu saya tidak menyarankan juri bahwa tidak ada perencanaan sebelumnya. Juri telah memutuskan masalah itu. Namun faktor pemberat lain tidak jelas mendukung hukuman dewasa seperti diyakini jaksa. Terkait faktor ketiga, tidak ada catatan sebelumnya. Pihak penuntut ingin menyarankan bahwa ada pembakaran. Ada bukti dia pernah menyalakan api sebelumnya, meski belum pasti termasuk pembakaran. Butuh bukti lebih banyak. Dia terus membahas mutilasi pada seekor hewan. Saya tidak ingat ada bukti langsung tentang hal itu, baik di persidangan maupun di tempat lain, yang mendukung bahkan sekadar gagasan itu, apalagi untuk dijadikan dasar. Mungkin itu tercantum dalam salah satu laporan ahli. Apakah itu adil dan... Bahwa itu mungkin ada di sana. Saya rasa itu mungkin saja ada di sana. Menurut saya bukti di sana belum cukup untuk mengandalkan faktor ini. Dan tentu saja, apakah ada tuduhan bahwa dia mencuri di toko? Saya rasa memang ada. Nggak pernah ada pengakuan. Tapi intinya, saya rasa tidak ada masalah serius terkait catatan sebelumnya yang membuat faktor ini menjadi tidak menguntungkan. Saya rasa semua sepakat dia belum pernah dinyatakan bersalah atas pelanggaran remaja sebelum kejadian ini. Menurut saya, inti yang kita bicarakan adalah versi 3 sedikit melebihi itu karena disebutkan tidak terbatas pada kamu tahu, lalu membukanya, dan seterusnya. Tapi saya rasa itu tidak diperdebatkan. Dia tidak punya catatan sebelumnya. Dalam laporan praputusan, sepertinya tidak ada sumpah terkait catatan tersebut. Saya kira itu 0. Benar? Faktor keempat menurut saya jelas mendukung keputusan remaja di sini. Maksud saya, kita sedang membicarakan Seorang individu yang... Maafkan saya, jawaban Anda? Yang telah berulang kali mencoba untuk mendapatkan bantuan. Ada banyak referensi untuk mencoba mendapatkan konseling.
Dia melaporkan pelecehan sebelumnya ke pihak berwenang, tapi tidak pernah ditangani dengan serius. Faktor itu termasuk kemauan berpartisipasi aktif dalam program yang ada. Saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa dia memang mencoba melakukan itu. Saya rasa tak ada yang bilang dia dulu tak bersedia. Ya, dan sejujurnya kemajuannya selama dalam tahanan menunjukkan kesediaannya untuk berpartisipasi dalam program yang sesuai dan bahkan kesaksiannya. Dalam setahun saja sudah terbukti ada potensi rehabilitasi di sini dan program ini bisa berhasil. Hal serupa juga berlaku pada faktor kelima dan saya tidak akan membahas lebih lanjut. Oke. Sangat baik. Faktor keenam, tersedia program. Saya ajukan untuk anak 13 tahun di sini. Program di sistem peradilan anak jauh lebih banyak daripada yang ada di sistem dewasa untuk rehabilitasi, Tuan Lawhorn. Dan terus terang, pada titik ini kami meminta Anda untuk mempertimbangkannya sebagai keputusan murni peradilan anak. Sebagian besar faktor itu, meski salah satunya tidak menentang, menunjukkan keseriusan pelanggaran yang harus Anda anggap serius, seperti yang Anda catat di awal. Namun, jika mempertimbangkan semua faktor, itu mendukung keputusan murni peradilan anak di sini. Terutama jika melihat usia terdakwa, dia akan terlibat di dalamnya. Ini bisa membuatnya terlibat dalam sistem hingga 9 tahun. Tuan Scottis, Anda tidak ikut serta dalam pengarahan di sini, tapi saya tentu ingin memberi Anda kesempatan. Jika Anda mau, saya akan memberi Anda kesempatan untuk membahasnya nanti. Jika Anda lebih memilih begitu, saya akan berbicara di hadapan pengadilan. Terima kasih, Yang Mulia. cukup adil. Baiklah, sekarang pengadilan akan meninjau faktor-faktor tersebut sesuai dengan yang diwajibkan oleh hukum. Pertama, tingkat keseriusan pelanggaran. Pembunuhan tingkat pertama adalah kejahatan paling serius di negara bagian ini. Jika ini adalah vonis untuk orang dewasa, hukumannya seharusnya wajib penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Keseriusan pelanggaran sangat memengaruhi pertimbangan faktor-faktor. Faktor pemberat menurut pedoman pemidanaan kemungkinan besar mencakup hal-hal berikut, seperti 50 poin untuk perencanaan sebelumnya, 25 poin karena korban ditusuk, 5 poin karena pelaku membawa pisau, 100 poin karena korban dibunuh, dan bisa jadi poin tambahan karena korban yang rentan. Dan terkait dampak dari pembunuhan ini terhadap anggota keluarga yang masih hidup, saya mendengar kesaksian di persidangan. Jelas bahwa keluarga ini hancur karena kejadian ini. Menurut saya, ini tidak permanen. Saya juga menduga kita akan segera mendengar para korban dan saya akan mengizinkan mereka berbicara. Saya tidak akan berasumsi, tetapi agar mereka bisa sepenuhnya menjelaskan atau menggambarkan bagaimana hal ini telah memengaruhi mereka. Tingkat kesalahan terdakwa dalam melakukan pelanggaran, tampaknya, juga cukup memberatkan terdakwa dalam pertimbangan faktor-faktor yang ada. Juri menyimpulkan dia bertindak sengaja, penuh pertimbangan, dan terencana. Dan bukti-buktinya jelas bahwa Jamarian memang menyampaikan kepada penilai network 180 bahwa dia telah merencanakan untuk melakukan rencana pembunuhan bunuh diri semacam ini selama 1 tahun. Saya tidak meragukan itu. Itu tidak berarti dia terobsesi dengan hal ini sepanjang tahun, tapi saya percaya bahwa dia memang sudah memikirkan hal ini. Kami punya beberapa mosi pasca putusan yang saya ambil beberapa minggu lalu. Kami membahas beberapa hal dalam mosi, termasuk apakah pengadilan seharusnya memberi instruksi pembunuhan tanpa rencana yang menurut saya tidak tepat di sini. Dan sebagian alasannya adalah karena saya menyimpulkan bahwa berdasarkan kesaksian tersebut, sulit bagi pengadilan untuk menyimpulkan bahwa ini tidak melibatkan perencanaan dan pertimbangan sebelumnya. Jadi saya pikir itu juga merugikan terdakwa. Secara keseluruhan, saya rasa faktor ketiga adalah yang paling menguntungkan terdakwa. Dan itu adalah bahwa dia memang tidak memiliki catatan pelanggaran pidana remaja maupun hukuman pidana dewasa sebelumnya. Menurut saya, perilakunya di fasilitas penahanan remaja tergolong rata-rata atau di bawah rata-rata.
Saya mendapat informasi ini dari catatan persidangan dan laporan ahli yang diterima, seperti sebelumnya. Dalam kasus ini, ibunya melaporkan beberapa hal yang berbeda, meskipun beberapa di antaranya jelas bukan berdasarkan pengetahuan langsung. Namun mungkin ada yang demikian. Ibunya melaporkan Jamarian pernah terlibat beberapa perkelahian, meski saya tidak melihat tanda perkelahian itu sangat serius. Dia pernah diskors dari sekolah lebih dari 1 kali. Dia juga pernah melakukan perilaku mencuri. Ada juga beberapa bukti, meskipun saya harus katakan kurang rinci, bahwa dia mungkin pernah menyalakan api di rumah dan kemungkinan pernah menyiksa hewan pada suatu saat di masa kecilnya. Petugas pembimbing kemasyarakatan menyatakan, setidaknya di masa lalu, mungkin bukan sekarang, karena kami baru saja melakukannya. Jamarian telah menunjukkan pertumbuhan dan kedewasaan sejak pembunuhan pada Agustus 2014 dan penahanannya. Saat ini, waktunya terbilang lama jika melihat riwayat program yang dijalani. Sebelum pembunuhan, dia tak pernah ditawari pendampingan formal di tahanan, tapi kemudian ikut dan mendapat manfaatnya. Laporan terbaru menyebutkan sejak divonis bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, dia menarik diri dari konseling. Saya optimis dia akan ikut konseling lagi setelah sidang hari ini dan masa depannya lebih jelas. Dia telah menyatakan keinginan dan mengambil beberapa langkah untuk melukai diri sendiri atau bunuh diri saat berada di tahanan remaja. Bukti menunjukkan bahwa selama periode waktu tertentu, beberapa dari kejadian ini memang benar-benar terjadi, mungkin beberapa lainnya kurang begitu, tetapi jelas, konseling sangat penting bagi pemuda ini. Hukuman dan program yang direkomendasikan yang tersedia dalam sistem peradilan anak. Penempatan di Panti Remaja Sungai Nyamuk. Selama beberapa tahun, Panti Remaja Sungai Nyamuk memiliki sesi khusus untuk kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak. Saya, sebagai hakim yang menangani pekerjaan ini, memiliki kasus lain dengan seorang anak yang dihukum karena pembunuhan dan ditempatkan di lembaga serta jalur khusus tersebut. Jika Anda mengizinkan, dari fasilitas tersebut. Rumah Pemuda Sungai Nyamuk adalah fasilitas keamanan tertutup untuk melindungi masyarakat dari ancaman yang mungkin ditimbulkan terdakwa. Program di sana sangat intens, meliputi pendidikan dan berbagai konseling. Tempat itu memiliki sistem bertingkat di mana para remaja dapat memperoleh hak istimewa dengan mematuhi peraturan dan kehilangan hak tersebut jika gagal melakukannya. Dalam hal itu, saya akan mengatakan bahwa tempat tersebut mirip dengan penjara dewasa, meskipun jelas tidak persis sama, setidaknya karena usia pelakunya. Pengadilan menilai rumah remaja Sungai Nyamuk akan memberi hukuman yang layak serta kesempatan Jamarian untuk tumbuh dewasa, untuk lebih memahami kerusakan yang telah dia lakukan melalui tindakannya dan memberinya alat untuk menebus perilaku salahnya. Pengadilan memiliki 3 opsi disposisi yang tersedia. Pertama, hukuman disposisi remaja langsung yang dapat mencakup masa percobaan di masyarakat, penahanan di lembaga remaja, atau keduanya. Kedua, pemberian langsung hukuman penjara dewasa. Menyerahkan terdakwa ke Departemen Pemasyarakatan Michigan untuk ditempatkan di penjara. Atau yang ketiga, hukuman campuran, di mana pengadilan akan menjatuhkan hukuman penjara dewasa tetapi menunda pelaksanaannya. Sambil menunggu peninjauan perilaku dan kemajuan terdakwa di lembaga pemasyarakatan anak atau masa percobaan masyarakat. Hukuman penjara dewasa yang dijatuhkan atau ditunda pengadilan saat ini diatur oleh MCL 7128 sub 1 sub M. Seperti yang telah saya bahas dengan Lisa, dalam kasus ini, menurut undang-undang, hukuman penjara minimal wajib 25 hingga 40 tahun. Itu berarti Jamarian baru akan memenuhi syarat untuk dibebaskan dengan pembebasan bersyarat setelah 25 hingga 40 tahun. Dan maksimum setidaknya 60 tahun. Itu adalah kewajiban pengadilan. Itu sudah diatur dalam undang-undang,
Itu adalah keputusan legislatif kita dan saya terikat untuk mengikuti itu jika saya menjatuhkan hukuman dewasa, baik hari ini maupun di masa depan. Pengadilan dapat menunda penjatuhan hukuman penjara untuk jangka waktu hingga pengadilan masih memiliki yurisdiksi atas anak tersebut. Jika saya benar membaca undang-undang itu, saya sudah lama melakukannya, meski kadang tidak melihat semua aturannya. Saya yakin usia yurisdiksi biasanya 17 tahun menurut MCL 7128 2 sub A dan bisa diperpanjang sampai 19 tahun sesuai MCL 7128 2 A sub 1. Jika tindak pidana yang diputuskan adalah pelanggaran tertentu, termasuk pembunuhan, pengadilan dapat memperpanjang yurisdiksi hingga usia 21 tahun sesuai MCL 7128 2 A sub 4. Sesuai dengan opsi penundaan vonis, pengadilan dapat mengeluarkan perintah penetapan yang menunda penjatuhan hukuman dan menempatkan anak tersebut dalam masa percobaan dengan syarat-syarat yang sesuai, termasuk setiap penetapan yang tersedia berdasarkan undang-undang penetapan dan opsi penetapan tersebut termasuk penempatan di lembaga pemasyarakatan anak yang sesuai. Saya ingin mencatat bahwa sesuai 7128 18 saya menang. Pengadilan dapat menjatuhkan hukuman dewasa kepada anak kapan saja selama penundaan, jadi tidak diperlukan pengadilan menunggu waktu tertentu untuk melakukan hal itu. Itu pendapat saya tentang hukum itu, dan yang ingin saya lakukan sekarang adalah memberikan kesempatan kepada para korban yang hadir di sini untuk berbicara di hadapan pengadilan. Saya akan membiarkan mereka melakukannya di tempat yang mereka rasa paling nyaman. Saya masih mendengar sedikit. Kepada media yang ada di sini, saya telah mengizinkan pengambilan gambar dan foto Jamari dan wajahnya karena dia sekarang telah dinyatakan bersalah dalam kasus kejahatan orang dewasa. Namun jika ada seorang anak muda yang berbicara hari ini, saya tidak mengizinkan pengambilan foto wajahnya. Baik. Hai. Mungkin sudah jelas bahwa kehilangan Connor telah menyebabkan rasa sakit yang tak bisa diperbaiki. Setiap hari aku merasakannya dan merindukannya. Tahun lalu, aku melihat putraku yang sebelumnya selalu mendapat nilai A+ di semua pelajaran, kini nilainya turun jadi C dan D-. Nilainya sudah kembali naik. Beberapa penelitian yang aku baca membahas dampak kekerasan berat pada anak-anak kecil. Hal-hal ini dan kesedihanku membuatku terjaga setiap malam. Aku merasa hidup di dua dunia. Dunia ini dan dunia saat Connor masih ada. Setiap hari aku selalu membayangkan apa yang dia lakukan, pakai, dan lelucon cerdas yang membuatku tertawa. Aku membayangkan dia duduk di kursi itu, andai dia bisa melewati semua ini, tapi dia tak ada. Aku jarang membahas ini dan tadi harus keluar, jadi tak yakin apakah sudah dibahas. Aku juga mengalami kekerasan saat dewasa. Setelah aku pindah, tepat sebelum usia 19 tahun, tak banyak orang yang tahu, bahkan di rumahku sendiri. Saat tahu tuh hamil Connor, aku mulai mencari cara memutus siklus itu dan jadi orang tua lebih baik. Aku mengikuti kelas-kelas karena aku tidak pernah ingin anak-anakku merasakan seperti yang aku rasakan atau mengalami hal itu. Mengikuti gagasan bahwa dia seharusnya mungkin menerima hukuman yang lebih ringan, atau kamu tahu, tidak selama itu hanya karena keadaan rumahnya itu menyakitkan. Karena sejarahku sendiri. Dan aku merasa itu menambah stigma bagi orang-orang yang pernah mengalami kekerasan atau memiliki gangguan mental. Dan itu akan merugikan kami secara finansial. Ini menyebabkan kekacauan besar. Kami sudah menghabiskan lebih dari $2.500 untuk terapi setahun terakhir, dan Cameron masih akan terapi hingga dewasa. Saat dewasa dan otaknya matang, dia harus terus memproses ulang kejadian yang dialaminya. Benar-benar di semua aspek.
Ini benar-benar sangat menghancurkan dan saya hanya ingin mengatakannya. Saya sangat percaya pada pepatah bahwa berduka atas kehilangan seorang anak adalah sebuah proses. Itu dimulai saat anak Anda meninggal dan berakhir ketika orang tua menyusul. Ada yang lain? Ya, yang mulia. Di sini saya akan senang menerima dokumen itu. Oke. Aku mencintaimu. Aku ingat melihatmu saat perjalanan. Ada yang ingin kamu katakan? Cara hal ini memengaruhi hidupku adalah sulit untuk berteman. Dan kadang-kadang itu membuatku Dan kadang-kadang saat aku bangun, aku bertanya-tanya di mana saudaraku. Connors mungkin ingat itu bukan atau kebalikan dari kata itu. Dan kadang-kadang sulit untuk berteman karena mereka mungkin seperti Maria. Dan kecuali mobil. Seperti dulu bagaimana dia lucu, dia adalah anak paling lucu yang pernah ada. Aku suka bagaimana dia mau menghabiskan waktu bersamaku. Damarian membunuh kakak laki-lakiku. Apa maksudnya itu? Connor adalah sahabat pertamaku. Apa itu? Aku akan merindukannya selalu. Terima kasih banyak. Kematian putra saya benar-benar menghancurkan kami. Itu melilitkan tangan buruknya di seluruh hidup kami, juga hidup saya. Sampai hari ini pun saya masih menjadi bayangan dari diri saya yang dulu. Saya hanyalah bayangan pria yang dulu. Tanggal 3 Agustus 2014 adalah hari terakhir keluarga saya utuh. Itu ulang tahun pernikahan saya yang ke-7. Kami berenang bersama keluarga, dan kini setiap hari saya selalu mengenang kejadian di 4 Agustus. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan saat saya memeluk putra saya yang sekarat, atau trauma saudara-saudaranya yang melihat dia meninggal. Ini adalah kenangan terakhir yang saya miliki tentang putra saya. Adegan-adegan ini terus terputar di kepala saya dan membuat film horor terasa jinak jika dibandingkan. Saya mengatakan ini bukan untuk mencari simpati, tapi untuk mulai menjelaskan apa yang terjadi pada kami. Saya sangat mencintai putra saya dan tidak sedetik pun baik saat tidur maupun terjaga. Saya tidak merindukannya dan merasa sangat menderita atas apa yang terjadi padanya. Terima kasih banyak. Penting bagi kita mendengarkan pernyataan itu. Laporan investigasi praputusan telah disiapkan oleh Departemen Probasi Dewasa. Laporan itu merekomendasikan terdakwa dikirim ke Departemen Pemasyarakatan Michigan, namun tidak menyatakan apakah hukuman harus dijatuhkan atau ditunda. Saya memang menemukan laporan itu berguna untuk beberapa informasi biografi, tetapi laporan itu tidak melakukan perhitungan pedoman. Saya bertanya kepada petugas probasi tentang alasannya. Dia menyatakan, menurut keyakinannya, adanya hukuman minimum wajib dalam undang-undang mungkin demikian. Pada dasarnya menjadi tidak relevan. Karena dari pembacaan saya terhadap memo-memo yang diajukan oleh para pihak, tampaknya ada kesepakatan bahwa pengadilan tidak perlu memilih batas minimum atau maksimum tertentu. Menurut saya, itu tidak perlu dikejar dan bisa dilakukan nanti jika perlu. Sekarang kami ingin mendengar dari petugas pembimbing kemasyarakatan anak Tuan Cory yang telah membuat laporan dan memberi rekomendasi. Anda tahu saya menerima kasus ini kira-kira sebulan yang lalu. Seperti yang Anda jelaskan, saya merekomendasikan Rumah Pemuda Sungai Mosquito.
Saya sudah menghubungi Rumah Pemuda Sungai Muskegon, Youth Home. Ya, saya teruskan informasi tentang Jamarion kepada mereka, dan pada tanggal 22 Oktober, psikolog serta direktur program mewawancarai Jamarion di tahanan. Mereka telah menerima penempatan di Rumah Pemuda Sungai Muskegon jika diperintahkan. Seperti yang Anda sampaikan, Yang Mulia, UM berspesialisasi menangani remaja jangka panjang dan dapat memberikan perawatan untuk mengatasi masalah sebelumnya dalam kehidupan Jamarion, termasuk pelanggaran tragis yang terjadi ini. Ya, selama di Rumah Pemuda Sungai Muskegon, dia akan didampingi manajer kasus, konselor, dan psikolog. Psikolog akan bekerja dengannya secara intensif setiap minggu dan juga akan memberikan laporan psikologis kepada pengadilan ini. Jadi saya merasa bahwa saya juga memiliki seorang remaja yang berada dalam program jangka panjang. Ini adalah program yang sangat positif saat ini. Menurut saya program itu sangat bermanfaat untuk Jamarion dan dia akan ikut dalam jangka panjang. Karena pelanggaran ini serius, jelas dia harus di tempat aman dan itu rekomendasi saya. Saya merekomendasikan dia tetap jadi tanggungan pengadilan, ditempatkan di panti remaja Sungai Muskegon, dan tetap ditahan sambil menunggu penempatan. Dia ikut konseling rutin sekolah dan akan tes psikologis selama di sana. Tes narkoba. Saya sarankan surat permintaan maaf, Yang Mulia. Ini tidak perlu langsung diharapkan pengadilan, melainkan berjalan seiring proses perawatan. Ini bisa butuh beberapa tahun baginya untuk merumuskannya. Konselor yang tentukan waktunya. Benar, Yang Mulia, saya sarankan sidang tinjauan formal 6 bulan lagi. Saya sarankan hukuman campuran. Untuk Jamarion pada saat ini, orang tua membagi biaya layanan pengadilan, dia membayar penilaian hak korban kejahatan, serta biaya minimum negara. Yang Mulia belum menerima apapun sejauh ini mengenai restitusi. Saya mendengar ibu korban bicara soal itu dan mungkin ada restitusi nanti. Saya sarankan masalah ini tetap terbuka dulu. Terima kasih. Saya ingin memberi penasihat hukum dan Jamarion kesempatan terakhir berbicara di pengadilan. Jadi saya mulai dengan Anda. Terima kasih Yang Mulia. Mengenai rekomendasi untuk apa yang akan saya sebutkan, saya harap ini hanya keputusan sementara. Dan dalam kasus ini kita menyebutnya hukuman dalam kasus ini saya setuju dengan rekomendasinya tentu saja. Kami memang memiliki remaja dari Kabupaten Kent yang saat ini berada di Rumah Remaja Sungai Muskegon. Saya selalu menghadiri sidang peninjauan terkait hal itu dan itu adalah program yang bagus. Jadi menurut saya itu adalah penempatan yang baik, penempatan institusional untuk terdakwa saat ini. Yang Mulia, saya ingin mengatakan meskipun begitu, saya tidak bisa menambah apapun selain yang sudah dikatakan orang tua soal penderitaan mereka. Saya ingin menegaskan bahwa meski saya setuju dengan rekomendasi hari ini, itu sepenuhnya saya juga setuju, tapi kebetulan saya setuju dengan pendapatnya bahwa seharusnya ada penundaan penerapan sebagai orang dewasa dan bukan langsung sebagai remaja. Karena sejujurnya 8 tahun saat saya berdiri di sini di hadapan pengadilan, 8 tahun akan menjadi hukuman maksimum dari pengadilan. Jika dihukum sebagai remaja, pengadilan dapat menahannya hingga hukuman maksimum. 8 tahun untuk pembunuhan tingkat 1 menurut saya tidak cukup. Setelah mengatakan itu, saya akan memberitahu Anda, itu adalah pandangan pribadi saya, karena ini adalah pembunuhan tingkat 1. Connor tidak akan pernah pulang, dia bisa dibebaskan saat usianya 21 tahun. Saya tidak berpikir kita melindungi masyarakat dengan cara seperti itu. Oleh karena itu, sekali lagi, karena alasan itu, kita memang membutuhkan. Saya rasa, saya akan mengatakan, sistem peradilan anak mungkin tidak memberikan hukuman yang tepat. Meski ditahan 8 atau 9 tahun di lembaga, itu mungkin belum cukup sebagai hukuman dan dia bisa saja belum direhabilitasi. Setiap orang pantas mendapatkannya. Sebagai jaksa dan bagian masyarakat, saya harus mempertimbangkan yang terbaik bagi masyarakat. Mereka harus tahu kamu tak bisa melakukan pembunuhan tingkat 1 lalu bebas setelah 8 tahun. Kecuali kamu sudah membuktikan di pengadilan bahwa ibumu akan melakukan hal ini, artinya kamu benar-benar sudah sepenuhnya direhabilitasi. Jadi karena itu saya meminta kepada pengadilan, tolong jangan menutup kemungkinan untuk diri Anda sendiri di masa depan. Karena 8 tahun mungkin saja memang tidak cukup. Terima kasih.
Terima kasih Nona Silent dan Yang Mulia. Pengadilan mengetahui semua yang terjadi di persidangan. Anda juga mengetahui semua fakta seperti para penasihat hukum saat ini. Ini adalah potensi hasil yang sangat buruk dari pelecehan seumur hidup. Inilah mengapa pelecehan menjadi masalah besar di masyarakat kita. Inilah yang bisa terjadi. Kamu gabungkan itu dengan respons dari anak muda yang meminta interaksi yang tepat, intervensi yang sesuai, dan sia-sianya respons tersebut. Sebagian kesalahan ini bukan hanya pada Jamarian, tapi juga pada mereka yang seharusnya merawatnya. Saya membicarakan orang tuanya dan pihak berwenang yang sudah dihubungi. Itu tetap jadi tanggung jawabnya. Ini situasi di mana semua setuju bahwa korban utama di sini adalah Connor, tidak ada yang lain. Kita semua merasa buruk. Atas apa yang telah dialami keluarga itu. Mereka tidak pantas mendapatkan semua itu. Jamarion juga korban dengan caranya sendiri. Saya akan menyarankan ke pengadilan bahwa hukuman remaja bisa tepat atau minimal hukuman campuran dijatuhkan. Tuan Scottish New Force, Anda menanggung akibatnya, tapi juga memperhatikan kepentingan Jamarian. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Terima kasih. Saya rasa begitu. Pertama, saya ingin menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga. Sebelum berkomentar Yang Mulia, saya ingin membagikan cerita dan surat kepada pengadilan. Kisah ini bermula dari kekhawatiran. Pendeta Ardo Draper yang merupakan pendeta di Gereja Calvary telah menjadi penasihat dan mentor bagi Jamarion. Pendeta Draper memiliki masa lalu kriminal yang membuatnya masuk penjara selama beberapa tahun. Dia mengubah hidup dan kini menjadi penasihat remaja. Jamarion berperan penting meminta pendeta Draper ke pusat tahanan untuk berbicara dan membagikan kisah hidupnya kepada anak-anak laki-laki di sana. Dia melakukannya dan anak-anak sangat tertarik serta banyak bertanya. Menurut saya, membawa pendeta Draper ke sana menunjukkan kedewasaan Jamarion dan perkembangan yang telah ia alami di pusat tahanan anak. Saya ingin membagikan surat dari spesialis remaja yang telah bekerja dengan Jamarion selama sekitar setahun terakhir kepada Anda, Yang Mulia, dan pengadilan. Namanya Frank Barones, dia menulis atas nama Jamarion Lawhorn. Jamarion sudah lebih dari setahun tinggal di pusat penahanan remaja Kent County. Saat ini saya bekerja langsung dengannya sebagai spesialis remaja. Jamarion adalah anak yang antusias, ramah, dan menyenangkan. Meski di hari sulit, dia tetap menghormati dan bersikap baik pada orang di sekitarnya. Dia ceria, penyayang, selalu tersenyum, dan membawa kebahagiaan bagi sekitarnya. Ya, sejak muda Jamarion memang kurang beruntung. Saya yakin hukuman penjara seumur hidup bukan pilihan terbaik baginya atau masyarakat. Saya bermohon keringanan hukuman dan pertimbangan untuk anak ini yang telah melakukan tindakan kebencian dan kekerasan yang tidak bisa dimaafkan. Saya tahu sikap dan keberhasilan Jamarion di pusat penahanan anak dipengaruhi oleh struktur, keamanan, dan lingkungan yang aman di sana. Di sini dia selalu diberi makan, bersih, dan punya tempat tidur. Sebelum ke fasilitas kami, dia belum pernah memiliki semua ini. Saya telah bekerja lebih dari 10 tahun dan menyaksikan kehancuran serta siklus yang dialami anak-anak setelah kekerasan. Di sisi lain, saya melihat Jamarian yang benar-benar menyesal dan mengakui kejahatan mengerikan yang telah dia lakukan dan sudah mulai melakukan perubahan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Saya mohon Anda mempertimbangkan memberi anak ini kesempatan kedua menjalani hidup normal. Dia sadar harus menanggung penyesalan seumur hidup karena telah mengambil nyawa anak lain. Saya yakin dia bisa mengatasi kemiskinan dan kehancuran yang dialaminya.
Saya tidak menganggap dia sebagai ancaman bagi masyarakat. Dan sepertinya sekarang saya ingin membicarakan apa yang telah saya alami selama 1,5 tahun terakhir ini. Sejak bekerja dengan Jamarian, saya ditunjuk untuk mewakili Jamarian pada bulan Agustus, lalu sebagai walinya di Lidum. Saya ingin menyampaikan kepada pengadilan kesan saya dan alasan percaya hukuman anak-anak adalah yang terbaik baginya. Saat pertama kali bertemu Jamarian, saya melihat anak itu penuh kesedihan dan putus asa. Saya melihat bekas luka fisik yang permanen dan merasakan luka emosionalnya. Baik luka fisik maupun luka emosionalnya berasal dari bertahun-tahun penyiksaan yang telah ia alami selama kasus ini. Saya menyaksikan perubahan dari anak yang sedih dan putus asa menjadi lebih emosional dan penuh harapan. Saya tak bisa membayangkan apa yang ia alami selama 12 tahun hidupnya hingga ia berkata ingin mati dan meminta kursi listrik. Setelah membaca riwayat kasus dan teriakannya yang diabaikan keluarga serta negara, semuanya jadi lebih jelas. Saya membaca ibunya pernah kehilangan hak asuh karena anak-anaknya mengalami patah tulang dan luka bakar, serta ada banyak laporan ke layanan perlindungan anak tanpa tindakan. Saya membaca tentang bagaimana para detektif menemukan rumah tempat Jamarian tinggal dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Saya menulis tentang dia yang tak pernah dapat konseling dan saya membacanya saat itu. Dengan air mata di wajah, dia bilang ke staf sekolah bahwa dia takut pulang. Saya membaca tentang ibu dan ayah tirinya yang memakai narkoba dan menghukumnya secara fisik. Itu meninggalkan bekas. Dan mungkin peristiwa paling tragis adalah ketika ada rujukan ke Child Protective Services pada tahun 2013. Pemerintah tidak membuka kasus atau memindahkan Jamarian, malah mengirimnya ke New York tempat dia makin disiksa ayah dan neneknya. Dia dikirim ke ayahnya yang sedang masa percobaan akibat penyerangan dan ancaman. Vonis tersebut adalah akibat dari ayahnya menendang dan menginjak-injak pacarnya. Ini hanyalah beberapa contoh dari apa yang saya yakini membuat anak berusia 12 tahun ini mengatakan bahwa dia ingin mati. Jamarian sekarang memiliki rasa harapan dengan tujuan menjadi seorang penulis dan pembicara motivasi. Teriakan minta tolongnya akhirnya mulai dijawab. Akhirnya dia mendapat konseling yang semua tahu dia butuh, kecuali orang tuanya. Disiplin harus dilakukan secara manusiawi, bukan dengan kekerasan atau oleh orang yang mabuk obat-obatan. Dia tidak lagi harus hidup dalam kemiskinan, dia punya tempat tidur, dia berpakaian, dan dia mendapat 3 kali makan sehari, dia punya semua itu. Akhirnya dia memiliki pengaruh positif di sekitarnya. Setiap hari, sepanjang waktu, bekas luka fisik akibat penyiksaan dan penelantaran bertahun-tahun akan selalu terlihat. Saya percaya bahwa luka emosional dengan konseling, pendidikan, dan stabilitas akan menyembuhkanmu. Dan saya percaya pada kepentingan terbaik Jamari. Dijatuhi hukuman sebagai anak di bawah umur. Jamarian, saya ingin memberimu kesempatan untuk berbicara hari ini dan mengatakan sebanyak atau sesedikit yang kamu mau. Maaf atas perbuatan saya. Saya mengalami banyak hal bulan itu. Setiap malam saya menangis karena rasa sakit yang saya timbulkan sepanjang proses ini. Saya pernah melewati hari tanpa makan karena itu. Jika bisa kembali ke masa lalu, saya akan memberitahu diri saya bahwa kini saya sadar kita harus menjalani mimpi buruk. Saya menahan emosi karena jika tidak, saya akan terus menangis. Setelah hari saya divonis bersalah, saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Yang saya lakukan hanyalah meyakinkan diri sendiri bahwa itu tidak seperti apa yang saya bayangkan. Semuanya sudah berakhir dan saya tidak akan pernah bisa menjalani hidup normal. Orang mengira saya gila, padahal mereka tidak mengenal saya. Jika bisa kembali, saya lebih memilih menanggung rasa sakit daripada mengambil nyawa orang lain. Saya tidak mengerti semua ini. Saya sudah mencoba, tapi tetap tidak paham dan tidak suka dengan apa yang saya lakukan. Begitu juga kamu. Dan saya tahu apa yang saya lakukan itu salah. Saya tidak mengerti mengapa saya melakukannya. Itu kesalahan besar. Saya ingin kamu tahu saya minta maaf atas semua rasa sakit yang kamu alami.
Saat dewasa, saya ingin membantu anak-anak agar tidak mengulangi kesalahan saya dan menjadi pribadi lebih baik. Saya berharap mereka tidak mengalami kekerasan seperti yang saya alami hari itu. Saya sangat takut pada ayah tiri saya. Saya dulu merasa putus asa dan ingin mati, tapi sekarang saya sadar menyakiti orang lain bukan solusi yang benar. Saya telah meminta pendeta untuk berbicara dengan anak-anak di pusat tahanan agar bisa membantu mereka seperti dia membantu saya. Saya minta maaf atas apa yang saya lakukan. Saya hanya ingin Anda tahu itu. Saya hanya ingin Anda tahu itu. Saya bisa merasakan emosi Anda dan berharap Anda juga begitu. Pengadilan telah mempertimbangkan faktor-faktor yang sudah saya tinjau. Seperti yang diwajibkan oleh hukum, pengadilan juga memperhatikan keadaan lain dalam kasus ini. Saya juga adalah hakim dalam kasus kelalaian Lawhorn, dan saya memiliki pengetahuan luas tentang keluarga asal Jamarion. Dia tumbuh di rumah dengan riwayat penelantaran dan kekerasan fisik. Ibunya kehilangan hak asuh 2 anak sebelumnya beberapa tahun lalu akibat kekerasan fisik. Dinas Perlindungan Anak menangani keluarga itu pada Agustus-September 2005 serta Mei-Juni 2013. Tahun 2013, Nona Lawhorn dan Bernard Harold terbukti melakukan kekerasan fisik pada Jamarian. Dia dipukuli dengan kabel ekstensi begitu brutal hingga meninggalkan bekas luka permanen di kakinya. Dia kemudian dipindahkan ke rumah ayahnya di New York, dipukuli oleh nenek dari pihak ayah yang pecandu alkohol, lalu dikembalikan ke Grand Rapids. Dan ibunya di rumah Tuan Harold. Saya harus mengatakan, pengadilan tidak sepenuhnya yakin pada kesaksian Nona Lawhorn atau Tuan Harold, bahwa mereka tidak menggunakan hukuman fisik pada Jamarian sejak 2013, sementara tidak ada anak yang pantas mengalami penelantaran dan kekerasan seperti Jamarian. Pengadilan memahami dan menghargai bahwa masa kecil yang bermasalah bukanlah pembelaan hukum atas pembunuhan maupun alasan untuk perilaku kekerasan. Namun Jamarian berusia 12 tahun ketika dia melakukan pembunuhan ini. Dan akan naif jika menyimpulkan bahwa pengalaman hidupnya tidak ada hubungannya dengan rencananya membunuh seseorang agar dia ditangkap dan dieksekusi. Mahkamah Agung Amerika Serikat. Miller v. Alabama adalah salah satu kasus terbaru yang diputuskan pengadilan. Kasus di Alabama, seorang anak 14 tahun membunuh seseorang yang 2 tahun lebih tua dari Jamarian saat kejahatan terjadi. Dijelaskan alasan mengapa masyarakat memperlakukan pembunuh remaja berbeda dari pembunuh dewasa. Pengadilan mengandalkan 3 perbedaan utama antara remaja dan dewasa. Anak-anak kurang dewasa dan belum bertanggung jawab, sehingga sering bertindak ceroboh, impulsif, dan mengambil risiko tanpa berpikir panjang. Kedua, anak-anak lebih rentan terhadap pengaruh negatif dan tekanan dari luar, termasuk dari keluarga dan teman sebaya mereka. Mereka memiliki kendali yang terbatas atas lingkungan mereka sendiri dan tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dari lingkungan yang mengerikan dan memicu kejahatan. Dan ketiga, karakter seorang anak belum terbentuk sebaik orang dewasa, sifat-sifatnya kurang tetap, dan tindakannya lebih kecil, kemungkinannya menjadi bukti kebejatan yang tidak dapat diperbaiki. Pengadilan juga mencatat bahwa seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan terus menunjukkan perbedaan mendasar antara remaja dan orang dewasa. Contohnya, bagian otak yang mengatur perilaku berbeda antara anak usia 12 tahun dan orang dewasa saat mengambil keputusan buruk seperti ini. Kasus ini merupakan tragedi bagi siapapun yang terlibat. Seorang anak 12 tahun dibunuh secara brutal dan acak, serta seorang anak 9 tahun yang tak berdaya, meninggalkan keluarga yang berduka atas kehilangan anak yang tak bisa tumbuh dewasa, jatuh cinta, dan menentukan hidupnya sendiri. 12 tahun itu yang tumbuh di rumah penuh kekerasan dan pengabaian
kini harus menghadapi akibat dari rasa sakit yang ditimbulkannya, kehilangan kebebasan, serta kesempatan masa kanak-kanak dan remaja normal. Pengadilan menjatuhkan hukuman campuran dalam kasus ini, yaitu keputusan yang menunda pemberlakuan hukuman penjara berdasarkan MCL 7128 181M. Pengadilan menempatkan Jamarian dalam masa percobaan sesuai MCL 7128 18 sub 1 sub B dengan syarat-syarat yang sesuai. Syarat tersebut mencakup penempatan di Muskegon River Youth Home sesuai MCL 7128 18 1 sub D. Pengadilan menahan dan menunda pemberlakuan hukuman penjara kecuali dan sampai ada permintaan untuk menjatuhkan hukuman penjara. Sepengetahuan saya tentang posisi pihak-pihak, kedua belah pihak setuju bahwa sebaiknya menunggu untuk menentukan hukuman yang sesuai jika dan ketika pengadilan diminta untuk menjatuhkan hukuman tersebut. Saya ingin mengingatkan semua orang, dan tentu saja saya akan mengingatkan Jamarian pada sidang peninjauan bahwa pelanggaran masa percobaan menurut hukum dapat mengakibatkan pencabutan masa percobaan dan pemberlakuan hukuman penjara dewasa. Jamarian perlu berusaha maksimal di panti remaja Sungai Muskegon, memanfaatkan layanan dan mematuhi peraturan. Ini membuktikan kepada kita dan dirinya bahwa dia bisa mengubah hidup. Saya percaya penebusan. Saya tidak mau kalah dari anak laki-laki 13 tahun sekarang. Jamarian, kamu berhak mengajukan banding atas vonismu ke Pengadilan Banding Michigan. Jika tidak mampu membayar, pengadilan akan menunjuk pengacara untukmu. Kami segera memberikan formulir permintaan pengacara yang ditunjuk pengadilan. Isi dan kembalikan formulir itu ke pengadilan dalam 42 hari jika tidak permintaanmu ditolak. Nona Retskevich, mohon pastikan Jamarian segera mengisi formulir agar kita tidak berisiko dia kehilangan haknya usai pertemuan dengan Jamarian. Setelah sidang hari ini, pengadilan akan memberhentikan Tuan Bukalu dan Nona Raskevich dari peran mereka sebagai penasihat hukum dan wali adelaitum untuk Jamarian. Ini kasus sulit. Pengadilan berterima kasih atas pengabdian mereka di situasi sulit. Pengadilan akan menunjuk penasihat hukum baru dari panel kami untuk menangani sidang peninjauan mendatang. Nona Seidel, adakah yang ingin Anda sampaikan ke pengadilan saat sidang ini? Tuan Bukolu? Tidak ada. Nona Reskoch? Tidak. Yang mulia Jamarian, semoga beruntung. Sampai jumpa di sidang peninjauan 6 bulan lagi. Saya doakan yang terbaik dan terima kasih banyak. Oh, jadi apa yang baru saja Anda minta? Tuan Kowich? Oh, ma. Tapi aku hanya akan memberikan beberapa saran yang menyenangkan. Aku tak mau menulis soal keramaian kota. Well,